Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama saya Marhalisa Eka Resti, NIM 12120122208 dari kelas PHKC 2021. Saya akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah hukum adat. Adapun Bapak dosen pengampunya yaitu Bapak Kemas Muhammad Gemilang MH. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Nah, jadi sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat Minang ini yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Apa itu matrilineal? Matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Jadi di sini dimana kedudukan perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian ada sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu. Sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu ini yaitu sistem kekerabatan parental. Parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Jadi di mana di sini kedudukan laki-laki dan perempuan itu sejajar. Kemudian ada sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Batak. Sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Batak ini yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Patrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Jadi di mana di sini kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian ada sistem perkawinan. Nah, sistem perkawinan terbagi menjadi tiga, yaitu ada sistem eksogami, sistem endogami, dan sistem elekterogami. Jadi sistem perkawinan dari masyarakat hukum adat Minang ini yaitu sistem endogami, di mana orang harus menikah dengan suku lain. Jadi suku Minang ini tidak diperbolehkan menikah sesama suku. Kemudian ada sistem perkawinan dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Batak. Masyarakat hukum adat Batak ini sama dengan Minang, yaitu sistem endogami. Sistem endogami yaitu orang-orang tidak diperbolehkan menikah sesuku atau harus menikah dengan suku lain. Jadi suku Batak ini harus menikah dengan orang yang beda marganya. Kemudian ada sistem perkawinan dari masyarakat hukum adat Jawa dan Melayu. Jadi Jawa dan Melayu ini sama. Sistem perkawinannya yaitu sistem elekterogami, di mana elekterogami ini tidak ada larangan-larangan atau keharusan dalam pernikahan. Sistem kewarisan dari masyarakat hukum adat Minang yaitu sistem kewarisan kolektif atau disebut juga dengan pusako tanah tinggi, di mana perempuan di sini mendapatkan bagiannya lebih banyak daripada laki-laki. Selanjutnya ada sistem kewarisan dari masyarakat hukum adat Batak. Jadi suku Batak di sini semua ahli waris itu mendapatkan bagiannya masing-masing. Selanjutnya ada sistem kewarisan masyarakat hukum adat Jawa dan Melayu. Nah, Jawa dan Melayu di sini juga sama, semua ahli waris itu mendapatkan bagiannya masing-masing. Tetapi di suku Melayu ini pembagian warisnya dilakukan ketika ahli waris itu telah meninggal. Kemudian ada cara penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Batak. Masyarakat hukum adat Batak di sini cara penyelesaian permasalahannya yaitu dengan cara musyawarah adat di Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini yaitu kerangka atau hubungan-hubungan yang meliputi pertalian sekelompok. Jadi di sini musyawarah dengan ketua adat, antara ketua adat dan orang yang bersengketa atau bermasalah. Kemudian ada cara penyelesaian permasalahan dari hukum adat Jawa.
Di sini cara penyelesaiannya yaitu dengan cara musyawarah atau mencari kesepakatan bersama dengan tetua adat Jawa. Yang terakhir yaitu cara penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Melayu dengan cara musyawarah atau mencari kesepakatan bersama dengan pemangku adat atau lembaga adat Melayu Riau, disebut juga dengan LAM. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Pertama yaitu marese. Marese adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang, di mana pihak keluarga perempuan itu mendatangi pihak laki-laki. Yang kedua ada maminang. Maminang itu dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Kemudian mengadakan simbol sebagai bentuk perjanjian. Kemudian yang ketiga ada mahantasirya. Mahantasirya ini di mana kedua mempelai meminta izin kepada orang tua untuk mendapatkan restu. Kemudian yang keempat ada babako babaki. Nah, babako babaki ini diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Di mana pihak keluarga menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Kemudian yang kelima ada malam Bainai. Malam Bainai ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Bainai itu menjadi ritual untuk melakukan hasil tumbukan daun inai atau daun merah di kuku calon pengantin. Kemudian yang keenam itu ada menjapui marapulai. Menjapui marapulai ini ritual yang paling penting dalam prosesi pernikahan adat Minang, karena prosesinya itu bermula dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara itu dilakukan pemberian gelar pusaka pada pengantin laki-laki sebagai simbol kedewasaan. Terus rombongan keluarga calon perempuan itu menjemput calon pengantin laki-laki dengan membawa perlengkapan berupa sirih dalam carana, terus pakaian pengantin laki-laki, kemudian ada nasi kuning, singgang ayam, dan lauk pauk. Kemudian ada penyambutan anak daro. Penyambutan anak daro itu tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan. Kemudian diiringi dengan musik-musik tradisional. Kemudian yang ke-8 ada akad nikah. Akad nikah ini dilangsungkan sesuai dengan syariat agama Islam, diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, sama nasihat perkawinan dan doa-doa. Kemudian ada basandiang di pelaminan. Basandiang di pelaminan ini setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin itu bersanding di rumah dari anak daro marapulai tadi. Perkawinan dari masyarakat adat hukum Jawa. Tahapan yang pertama yaitu ada prosesi parang tarub, bleketepe, dan tuwuhan. Bleketepe ini terbuat dari anyaman daun kelapa, kemudian dipasangkan dengan tuwuhan tadi. Tuwuhan itu dipasang dengan kiri kanan gerbang, biasanya diisi sama tumbuhan-tumbuhan. Jadi dengan adanya proses ini diharapkan calon pengantin itu memperoleh keturunan yang sehat, berbudi baik, berkecukupan, dan selalu bahagia. Kemudian ada pasang tarub. Pasang tarub ini dipasang di pagar atau pintu masuk rumah sebagai peneduh rumah. Kemudian yang kedua ada sungkeman. Sungkeman ini menjadi hal yang sudah sering kita dengar, karena sungkeman ini bukti penghormatan kita kepada orang tua dan sesepuh yang lebih tua. Jadi proses ini lebih terasa atau lebih intim, karena sang mempelai itu meminta maaf atau meminta izin untuk menjalani kehidupan yang baru. Kemudian ada proses siraman. Proses ritual siraman ini dilakukan oleh kedua orang tua, kemudian dilanjutkan dengan kerabat orang tua, dilanjutkan dengan kerabat dekat, kakek nenek, pak de bude. Kemudian orang-orang menyiram kepada calon mempelai dan meminta doa pernikahan, meminta doa ketika pernikahan akan berlangsung. Kemudian ada midodareni. Midodareni ini salah satu acara yang paling dinanti pada adat Jawa. Proses ini dilakukan oleh calon mempelai wanita. Jadi mempelai wanita harus berdiam diri dari jam 6 dari masyarakat hukum adat Melayu.
Tahapan yang pertama yaitu adalah merisik. Jadi sebelum adanya suatu perkawinan, hukum adat Melayu ini dilakukan merisik. Merisik itu tujuannya untuk melakukan penilaian apakah gadis tersebut layak untuk menjadi menantu atau tidak. Jadi calon laki-laki itu melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada merasi. Merasi itu bentuk kegiatan maramala atau keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui perantara untuk mencarikan jodoh kepada orang yang memiliki niat untuk menikah. Kemudian ada meminang. Jadi apabila hasil merisik itu menunjukkan hasil yang baik atau gadis itu layak untuk dijadikan sebagai seorang menantu, maka pihak keluarga laki-laki membicarakan untuk menentukan waktu peminangan. Kemudian ada mengantar tanda. Mengantar tanda ini setelah peminangan setuju, maka tahap yang selanjutnya itu mengantar tanda atau dilakukan peminangan pada hari keempat atau hari kelima. Acara mengantar tanda ini dipimpin oleh orang yang ada dalam peminangan atau disebut juga dengan ketua rombongan. Kemudian selanjutnya ada mengantar belanja. Mengantar belanja ini pihak laki-laki datang ke rumah perempuan untuk mengantar belanja keperluan pernikahan. Kemudian berbentuk pakaian, seperangkat alat sholat atau sejumlah uang atau benda-benda yang telah dibeli. Kemudian ada mengajak dan menjemput. Diadakannya mengajak dan menjemput ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam majelis nikah kawin. Kegiatan ini dilakukan secara seksama dengan tujuan untuk menjalankan nilai kekeluargaan. Kemudian ada menggantung-gantung. Kegiatan menggantung-gantung ini merupakan kegiatan yang dilakukan berupa persiapan-persiapan seperti membersihkan dan menghiaskan rumah dengan beberapa ornamen, dengan kain-kain seperti lampu hias, tempat pengantin duduk bersanding, membuat pelaminan, tempat tidur, dan dapur. Kemudian ada berandam. Berandam itu merupakan kegiatan pencukuran bulu roma pada tengkuk maupun wajah, mencukur rambut ataupun mencukur rambut laki-laki. Kemudian ada limau manis. Limau manis ini setelah kegiatan mencukur, seorang ibu atau yang biasa disebut mak andam, dengan mak andam mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililit dengan benang 5 warna. Tujuannya itu agar calon pengantin memiliki keturunan yang tampan atau cantik. Untuk pertanyaan nomor 3, judul yang pertama yaitu peran Dalihan Natolu dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun penulisnya yaitu Herlina Lumban Batu. Kemudian penerbitnya yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, jurnal pendidikan dan volume ke-6. Kemudian ada jurnal kedua yang judulnya Peran Lembaga Adat Melayu Riau dalam Pengembangan Budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru. Penulisnya yaitu Yeti Armaliza, jurnal pendidikan diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan edisi ke-2019 atau volume ke-8. Pesan dari jurnal pertama yaitu bagi masyarakat adat Batak Toba itu sendiri, prinsip Dalihan Natolu sangat mementingkan kerjasama antar peran. Jadi peranan Dalihan Natolu itu dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga masyarakat adat Batak sangat penting, khususnya yang berhubungan dengan kasus seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga, seperti penyiksaan yang dilakukan suami terhadap istri. Jadi adapun bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan tersebut adalah berdasarkan musyawarah bersama, yaitu dapat berupa pembayaran ganti rugi kepada korban dan juga kewajiban membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pada masalah
ketika pada masalah tersebut diselesaikan secara hukum adat. Nah, selain itu, sanksi lainnya adalah kewajiban meminta maaf kepada korban kekerasan. Kemudian inti pembahasan dari jurnal yang kedua yaitu Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM telah melakukan perencanaan yang berperan untuk pengembangan budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru. Ia bisa dikatakan bagus sesuai dengan peran lembaga adat semestinya. Namun, dalam pelaksanaan mengembangkan budaya Melayu itu sendiri kurang maksimal dikarenakan sikap ketidakingintahuan sebagian masyarakat Kota Pekanbaru terhadap budaya Melayu ini. Hal ini dikarenakan ada kemajemukan budaya yang ada di Kota Pekanbaru seperti Minang, Jawa, dan Batak yang menenggelamkan budaya Melayu itu sendiri. Jadi, budaya Melayu Riau itu kurang berkembang